Saya akan bicara soal Pascal Struijk ya. Pemain Leeds United berusia 25 tahun ini sudah saatnya saya pikir dipertimbangkan dengan matang oleh PSSI. Kemarin juga saya sudah WA ke Pak Erik, perlu untuk diisi pemain tengah dan pemain depan di samping pemain belakang ya untuk ke depan nantinya, karena kita harus betul-betul kuat untuk di putaran keempat ini. Jadi kesempatan masih ada. It's a new day and nothing's really quite going your way. You got bad news that's confusing. You got sad news that's your... Kekalahan telak dari Jepang jadi pelajaran berharga untuk timnas Indonesia. Jepang seperti sedang mengingatkan Garuda kalau masih ada gap yang terlalu jauh antara Indonesia dengan para langganan Piala Dunia. Kekalahan itu juga harus jadi evaluasi besar untuk PSSI jelang dimulainya babak round 4. Di round 4 nanti, Garuda akan menghadapi tim-tim kuat Timur Tengah seperti Qatar, Irak, hingga Uni Emirat Arab. Namun yang terpenting, timnas Indonesia juga harus berhati-hati dengan manuver curang dari AFC. Demi menjaga peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, PSSI harus menambah kekuatan baru jelang bergulirnya ronde keempat. Pemain-pemain ini wajib didatangkan agar Garuda mampu bersaing di ronde 4 nanti. Pascal Struijk kalah dari tim sekelas Jepang sebenarnya bukanlah hal yang mengejutkan. Namun kebobolan 6 gol menunjukkan kalau lini belakang Indonesia masih butuh perbaikan. Garuda membutuhkan sosok bek tengah dengan kualitas yang lebih tinggi untuk memperdalam lini belakang Indonesia. Pascal Struijk dianggap jadi pemain yang wajib didatangkan ke timnas Indonesia pada round 4 nanti. Pasalnya di babak itu, hanya juara grup lah yang akan lolos ke putaran final Piala Dunia. Padahal setiap tim hanya punya 2 pertandingan untuk mengumpulkan poin. Untuk itu, pasukan Merah Putih butuh bintang yang berpengalaman seperti Pascal Struijk. Bintang yang bisa jadi benteng kokoh sekaligus andalan mencetak gol ketika lini depan sedang buntu. Musim ini bersama Leeds United, Pascal Struijk jadi kunci kesuksesan The Whites menjuarai EFL Championship. Pemain 25 tahun itu punya peran penting dalam skema andalan Daniel Farke. Kami selalu mendapatkan bola mati dan Pascal Struijk adalah pencetak gol dari bola mati terbaik kami, kata Daniel Farke. Musim ini bersama Leeds United, Pascal Struijk berhasil mencetak 5 gol di divisi Championship. Hampir semua gol itu ia cetak melalui skema bola mati. Kemampuan alami Struijk itu bisa jadi senjata mematikan bagi timnas Indonesia di round 4 nanti. Setiap bola mati yang didapatkan timnas Indonesia akan jadi peluang manis untuk mencetak gol. Kehadiran Pascal Struijk akan membuat persaingan di lini belakang Garuda semakin ketat. Ia akan jadi pesaing bagi Justin Hubner untuk mengisi posisi bek tengah sebelah kiri. What about things happen to the best of us? It seems like they should be blessed. They just might be angels here as guests, teaching us to be our best. When everything breaks at the seams and you feel like you're losing belief. Jairo Ridwan. Ketika menghadapi Jepang lalu, timnas Indonesia tidak mampu melepaskan sebiji tembakan pun ke arah gawang Samurai Biru. Hal itu membuka mata semua pihak kalau masih ada titik lemah di lini tengah Garuda. Para gelandang timnas Indonesia tidak mampu keluar dari tekanan yang membuat distribusi bola ke lini depan menjadi macet total. Untuk itu, Garuda membutuhkan sosok gelandang yang mampu memecah barisan rapat pemain lawan. Dan pemain yang tepat untuk melakukan hal itu adalah Jairo Ridwan. Jairo Ridwan adalah gelandang box to box yang memiliki fisik kuat dan kokoh. Pemain berusia 28 tahun itu punya keahlian dalam merebut bola serta mematahkan serangan yang coba dibangun lawan. Kemampuan hebat seorang Ridwan sangat dibutuhkan timnas Indonesia menghadapi tim dari Timur Tengah di round 4 nanti. Pasalnya, Qatar, Irak, dan Uni Emirat Arab terkenal memiliki barisan gelandang yang kreatif serta kuat dalam menguasai bola.
Selain kuat dalam menguasai lini tengah, Jerry Dewar juga memiliki tembakan keras yang bisa jadi solusi untuk memecah pertahanan lawan yang sulit ditembus. Jerry Dewar sebenarnya sudah menyatakan minat untuk bergabung ke timnas Indonesia, namun proses naturalisasinya terhambat akibat administrasi. PSSI harus nekat menyelesaikan proses naturalisasi pemain berdarah Maluku ini. Erick Thohir dan jajarannya harus total, serta mengerahkan semua pihak yang dibutuhkan agar masalahnya bisa terselesaikan. Tristan Goyer. Untuk posisi bek sayap kanan, timnas Indonesia masih membutuhkan seorang pemain dengan karakter kuat dalam melakukan serangan. Memang, saat ini Garuda sudah memiliki Kevin Dix dan Sandy Walsh di posisi bek kanan. Namun kita harus jujur, performa Sandy Walsh saat ini sudah mulai menurun akibat jarang mendapatkan menit bermain di klubnya. Sementara Kevin Dix yang saat ini jadi tulang punggung di posisi bek kanan sering mengalami cedera. Untuk itu dibutuhkan pelapis yang sepadan, yang bisa jadi solusi ketika Kevin dan Sandy tidak dalam performa terbaiknya. Tristan Goyer jadi opsi terbaik untuk masalah itu. Penggawa Ajax Amsterdam itu sudah menyatakan minatnya untuk mengenakan lambang Garuda di dada. Apalagi PSSI baru saja mendatangkan Simon Tahamata sebagai kepala pencari bakat timnas Indonesia. Tristan sendiri sempat dilatih Om Simon di skuad muda Ajax pada tahun 2016 silam. Tristan Goyer adalah bek sayap kanan dengan kemampuan bertahan dan menyerang yang sama baiknya. Pemain 20 tahun itu dikenal lincah serta memiliki skill dribbling yang hebat. Selain itu, Tristan juga memiliki kemampuan menusuk langsung ke area kotak penalti lawan, sehingga bisa membuat pertahanan lawan jadi lebih terbuka. Selain memiliki akurasi umpan yang baik, Tristan juga punya akurasi tembakan yang hebat. Meski berposisi sebagai bek, Tristan kerap berhasil masuk ke jantung pertahanan lawan untuk mencetak gol. Biliano Jonathan. Usai pertandingan menghadapi Jepang, Patrick Kluivert terang-terangan mengakui kalau lini serang timnya masih membutuhkan tambahan kekuatan. Garuda tidak bisa hanya mengandalkan seorang Oleh Romeni sebagai pendulang gol untuk timnas Indonesia. Garuda membutuhkan sosok penyerang dengan kemampuan di atas rata-rata, dan pemain itu adalah Biliano Jonathan. Biliano Jonathan adalah penyerang sayap yang memiliki skill hebat dalam mengobrak-abrik pertahanan lawan. Tak hanya lihai dalam memberikan umpan, Jonathan juga bisa jadi andalan Garuda dalam mencetak gol. Dengan kaki kiri yang kuat, pemain 21 tahun itu punya kemampuan menembak dari luar kotak penalti, yang kerap jadi ancaman serius bagi penjaga gawang lawan. Itulah beberapa pemain yang wajib didatangkan timnas Indonesia untuk menambah kekuatan di babak keempat nanti. Semua lini harus bisa jadi andalan dalam mencetak gol karena dua laga round 4 pasti akan berlangsung alot. Semua tim dipastikan akan bermain hati-hati karena menganggap dua pertandingan itu sebagai final. Dengan tambahan pemain yang kita bahas tadi, komposisi skuad akan jadi lebih dalam. Timnas Indonesia bisa memiliki pemain dari semua lini untuk mencetak gol. Pascal Struijk akan jadi andalan dalam mencetak gol dari skema bola mati. Jerry Dewar bisa menciptakan peluang untuk tembakan spekulasi dari luar kotak penalti. Biliano Jonathan dan Tristan Goyer bisa jadi andalan mencetak gol lewat tusukan langsung dari sisi sayap. Dengan tambahan pemain-pemain itu, timnas Indonesia tidak akan melulu hanya mengandalkan Oleh Romeni untuk mencetak gol. Dengan kekuatan itu, timnas Indonesia akan mampu bersaing ketat di ronde nanti. Bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru kami.